Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di chapel kita untuk yang pertama kali dalam semester kita yang baru, semester genap. Selamat Natal tahun baru, Ibu ucapkan untuk kita semua. Dan hari ini adalah chapel yang pertama di semester ini. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan masing-masing supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan, bisa menjalankan semua aktivitas kita seperti biasanya. Baiklah, kita akan memulai chapel kita pada hari ini. Silakan mempersiapkan hati, dan Ibu harap semua sudah mempersiapkan baik Alkitab maupun buku catatan yang ada. Ya baik, sebelum kita memulai chapel kita pada hari ini, Ibu akan mengawalinya dengan sebuah lagu untuk kita masuk dalam chapel kita pada pagi hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini, ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
maka kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami masih diizinkan untuk memasuki tahun 2021 dengan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib di tahun 2020, di mana kami masih diberi kesempatan memasuki hari ini lagi. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah di tahun 2021 dengan komitmen kami masing-masing, kami bisa menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang akan Tuhan izinkan terjadi di tahun yang baru ini. Kami memohon dengan sangat pertolongan Tuhan bagi kami untuk menjalaninya benar-benar bersama dengan Tuhan. Kami tidak ingin melangkah sendiri dengan kemauan kami, Tuhan. Terus ingatkan kami untuk kami boleh ada dalam rencana Tuhan, maunya Tuhan, ketika kami menjalankan segala sesuatu. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di dalam hati kami masing-masing. Hamba yang menyampaikan juga penuh dengan keterbatasan. Tapi kami mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita. Dalam satu minggu ini, tema besar kita adalah Yesus meredakan badai. Ya, itu terdapat dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 56. Ya, Ibu akan membahas dari hari pertama sampai hari yang keempat secara singkat, supaya kalian mengetahui secara keseluruhan ya, teks ini. Ya. Baiklah, Ibu langsung memulai saja. Hari yang pertama itu ada dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, mana diawali dengan angin ribut diredakan. Ya, anak-anak, jadi di sini murid-murid mendapati bahwa Yesus memiliki kuasa yang lebih hebat daripada yang mereka bayangkan. Mengapa? Karena murid-murid sebenarnya sudah tahu bahwa Yesus itu sangat berkuasa. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang sakit, begitu ya, bagaimana Yesus berkhotbah dan lain sebagainya. Namun mereka sampai terkagum-kagum, takjub ketika melihat lagi kuasa Yesus yang lebih hebat. Ketika angin ribut diredakan, ya, kalian semua tahu ceritanya seperti apa. Ya, ketika mereka sedang naik perahu dan di tengah perjalanan ada gelombang yang cukup besar dan mereka sangat ketakutan, gitu ya. Sehingga ketika Yesus meredakan angin ribut yang ada, murid-murid sampai terkagum-kagum seperti itu ya. Yesus memiliki kuasa yang lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Mereka belum pernah menyaksikan hal itu, ya. Sampai angin ribut pun bisa diredakan oleh Yesus. Ya, sehingga mereka bertanya, siapakah dia? Gitu ya. Padahal murid-murid sudah mengetahui siapa Yesus itu. Tapi melalui peristiwa ini, dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25, murid-murid semakin kagum, gitu ya. Semakin kagum dengan Yesus yang memiliki kuasa yang lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Gitu ya. Sehingga Yesus berkata, kenapa kalian takut? Seperti itu. Kenapa kalian takut? Ya, sebenarnya tidak boleh takut. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Ya, jadi hari pertama murid-murid diingatkan kembali bahwa Yesus memiliki kuasa. Ya. Nah, kemudian hari yang kedua itu dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 33, Yesus mengusir roh jahat dari orang dirasa. Ya, nah di sana dalam teks itu setan-setan tahu dengan pasti siapakah Yesus itu dan mereka gentar. Kalau kalian nanti mau baca teksnya silakan. Ya, setan-setan tahu siapa Yesus sehingga setan mengatakan kepada Yesus, bilang, jangan bunuh kami. Ya, usir saja kami kepada babi-babi yang ada. Ya. Nah, sehingga Yesus pun mengiyakan permintaan mereka seperti itu ya. Dan akhirnya setan-setan itu masuk ke babi-babi dan babi-babi itu pergi berlari masuk ke jurang dan mati gitu ya. Nah, di sini setan-setan tahu. Bahkan ketika melihat Yesus mereka sangat gentar ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya mereka ini dulu pernah menjadi malaikat di sorga dan menyembah Yesus. Jadi mereka tahu, bahkan di Alkitab disebutkan mereka menyebutnya anak Allah yang maha tinggi.
Ya, dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 33. Nah, kemudian pada hari yang ketiga, jadi hari pertama murid-murid semakin kagum, hari kedua setan-setan juga tahu siapa Yesus dan akhirnya mereka gentar, gitu ya, takut. Nah, hari ketiga dalam Lukas 8 ayat 34 sampai 39, ini masih lanjutan dari perikop sebelumnya itu, bahwa pria yang dibebaskan oleh Yesus, dia tidak takut. Ya, kenapa? Karena dia mengetahui Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Ya, yang takut siapa? Penjaga dan orang-orang yang melihat pada waktu itu. Ya, bahkan Yesus menyuruh pria ini untuk menceritakan apa yang terjadi kepada orang-orang. Dan kalau kalian membaca, mereka sangat dikecam ketakutan. Ya, takut bukan berarti maksudnya takut kepada setan-setan yang mereka lihat masuk di babi-babi gitu ya anak-anak. Tetapi mereka sangat takut melihat kuasa Yesus yang luar biasa. Ya, sampai bisa mengusir setan seperti itu ya, sehingga membebaskan pria ini dari kerasukan. Nah, jadi mereka di sini dalam arti takut bahwa kuasa Yesus yang dimiliki itu sangat luar biasa. Mereka sampai ketakutan melihat kuasa tersebut dinyatakan. Ya. Nah, kemudian hari keempat, Lukas 8 ayat 40 sampai 56, Yesus membangkitkan dan menyembuhkan penyakit dari seorang perempuan yang sudah lama sakit ya. Kalau kalian lihat ada anak perempuan satu yang dibangkitkan, anak Yairus umur 12 tahun, kemudian seorang perempuan yang sudah tua bahkan sudah sakit begitu lama. Dan yang terjadi adalah Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati, kemudian menyembuhkan penyakit seorang perempuan ya. Seorang perempuan yang sudah lama sekali sakit dengan menyentuh jubahnya, gitu ya, menyentuh jubahnya. Jadi di sini juga mau ditekankan bahwa kuasa dan otoritas Yesus ada dalam segala sesuatu di muka bumi ini, gitu ya, sehingga banyak orang kagum pada waktu itu, ya, sampai bertanya-tanya siapakah dia, seperti itu. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Bahwa di situ Yesus mau menegaskan seperti ini, jangan takut, ya, jangan takut. Mengapa? Karena ketika kamu percaya dan tinggal dalam Yesus, sebenarnya tidak perlu ada lagi yang ditakutkan, seperti itu. Ya. Hari pertama sampai dengan hari yang keempat kita berbicara tentang bagaimana kuasa dan otoritas Yesus itu sangat luar biasa, sehingga orang yang menyaksikannya kagum dan sampai bertanya-tanya. Baik, selanjutnya perenungan firman Tuhan kita pada hari ini yaitu terambil dari Mazmur 23. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 23, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui dengan jelas bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, dan kemudian ini adalah sebuah Mazmur pujian dan ucapan syukur. Selanjutnya, Mazmur ini mengundang sejuta kekaguman. Mengapa? Karena keistimewaan Mazmur 23 ini bertambah karena figur gembala di dalamnya merujuk kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Sehingga Mazmur 23 ini banyak sekali dikagumi. Ya. Bagaimana Daud menulis Mazmur 23 ini dengan begitu indah. Ya. Dan pada Mazmur 23 ini
menggambarkan Kristus sebagai gembala dan raja yang baik, yaitu yang menjamin kehidupan domba dan rakyatnya. Jadi kalau gembala itu menjamin kehidupan domba-dombanya, dan sebagai raja dia akan menjamin kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Ya, jadi ada dua, ya, gembala dan raja yang digambarkan dalam Mazmur 23 ini, anak-anak. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas bahwa gembala yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus yang akan berinkarnasi pada perjanjian baru, ya, pada zaman perjanjian baru nantinya, seperti itu. Jadi sangat jelas ada keterkaitan, ya, merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai gembala itu. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibu akan bagi menjadi dua bagian, ayat 1 sampai 4 dan ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan 4 di sini memperlihatkan bahwa Daud yakin akan pemeliharaan Allah. Ya. Mengapa? Karena banyak sekali kata-kata yang dituliskan dalam Mazmur 23 ini yang menyatakan bagaimana pemeliharaan Allah itu nyata dalam kehidupannya. Takkan kekurangan aku, artinya cukup. Artinya cukup, tidak lebih, tidak kurang. Ya. Ada kata membaringkan, membimbing, menyegarkan, menuntun, dan ini semua adalah kata kerja. Dan ini semua dilakukan oleh Allah. Dilakukan oleh Allah ketika Daud menjalani kehidupannya. Dan Daud merasakan hal itu benar-benar nyata dalam kehidupannya Daud. Ya. Ada kata gada dan tongkat juga, ya. Anak-anak tahu bahwa seorang gembala membutuhkan sekali gada dan tongkat untuk bisa terus menjaga domba-dombanya agar tidak lari kemana-mana. Ya. Kita tahu bahwa domba itu ketika mungkin ada binatang buas, ada hal-hal yang mengagetkan, mereka bisa lari tidak menentu arahnya, begitu ya, sehingga nanti akan terpisah dari kawanan yang lain seperti itu. Sehingga tugasnya gembala adalah biasanya menggunakan tongkat atau gada untuk menarik mereka kembali masuk dalam kawanan yang ada, ya, sehingga mereka terus ada dalam kumpulan domba-domba yang lain seperti itu, ya. Jadi membaringkan, membimbing, menyegarkan itu benar-benar pemeliharaan Allah. Membaringkan di padang yang berumput hijau, ya, diberi makan dengan cukup, dibimbing ke air untuk bisa minum bersama-sama, menyegarkan, menuntun seperti itu. Jadi ini adalah dirasakan oleh Daud sehingga dia menuliskan hal ini. Ya. Dan kita tahu bahwa kehidupannya benar-benar menjadi seorang gembala itu terbukti. Bagaimana dia menjaga kawanan domba milik ayahnya, gitu ya. Banyak binatang buas yang mengganggu kawanan domba dan dia harus berhadapan dengan binatang buas tersebut, gitu ya. Sehingga dia menuliskan ini sesuai dengan profesinya pada saat itu dan hal-hal yang dialaminya. Dan dia melihat bahwa di situ ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dan ayat 5 dan 6 situ menggambarkan Kristus sebagai raja yang baik. Ya, raja yang baik kita bisa dilihat di situ ada ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku dan seterusnya. Ini bagaimana Daud melambangkan Allahnya, menggambarkan Allahnya sebagai seorang raja yang luar biasa. Ya. Dan kita akan fokus di ayatnya yang ke-6 bagian B. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau mau dikaitkan dengan bacaan kita tadi, bacaan yang ada dalam Lukas 8, ya, bagaimana Yesus berulang kali menyatakan jangan takut, seperti itu, ya. Karena Yesus bersama dengan mereka pada saat itu dalam teks itu, ya, dalam Lukas 8. Nah, di sini juga mengatakan atau dituliskan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita percaya dan kita tinggal di dalam Tuhan, mau bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan ini, sebenarnya tidak perlu takut. Dan Ibu yakin bahwa kita semua pasti ada rasa takut. Kenapa? Ya, kita manusia berdosa, masih banyak hal kekhawatiran yang kita alami, yang kita takutkan terjadi ke depan, gitu ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa jangan takut jika engkau sudah bersama dengan aku.
Nah, jadi Daud juga merasakan yang hal sama. Ketika dia benar-benar ada dalam Tuhan, berdiam di dalam rumah Tuhan, dia tidak mengalami ketakutan apapun. Walaupun merasakan ketakutan, tetapi dia tidak akan khawatir. Karena Tuhan pasti akan menjaga kita. Nah, selanjutnya dalam teks ini, yang kita mau pelajari seperti ini. Sekalipun ada dalam bahaya, bahaya itu apapun ya. Ibu tidak tahu apa yang kalian takutkan sampai dengan hari ini. Yang membuat kalian sangat sulit untuk percaya akan kuasa Yesus. Sekalipun ada dalam bahaya, percaya Yesus saja. Tidak ada alasan untuk takut. Dan sebenarnya ini ada beberapa ayat yang menguatkan kita, yang merujuk kepada Mazmur 23 dan juga Lukas 8 yang kita sudah bahas. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Nah, ini merujuk kepada Yesus Kristus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan, mari datang kepadaku. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya. Yang kedua, mari datang. Ya. Dan yang ketiga, dalam Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya. Wahyu 7 ayat 17 ini menggambarkan bagaimana Mazmur 23 yang ditulis oleh Daud. Ya. Mereka menggembalakan, membimbing, menuntun ke mata air kehidupan kepada Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita takut menjalani kehidupan ini. Baik Bu, kita pasti ada rasa takut lah, tidak mungkin iya. Tadi sudah katakan bahwa takut itu pasti masih ada dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengelola itu dengan baik ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, jangan takut asal engkau percaya kepadaku. Ya. Ingatlah, Yesus selalu memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Jadi, jangan takut, tinggallah dalam Yesus senantiasa. Jadi anak-anak, kita mau belajar hari ini, firman Tuhan begitu banyak yang menguatkan kita. Di tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 1 detik di depan kita pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ingatlah, jangan pernah takut. Ya, apapun itu, Tuhan tidak menjanjikan semuanya baik-baik saja, no. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hal itu, bukan lari dari hal itu. Ya. Semua kita punya komitmen yang baru di tahun ini, punya kerinduan tersendiri di tahun ini. Mari kita awali dengan mengatakan, Tuhan, aku mau senantiasa tinggal dalam Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan memiliki kuasa dan otoritas dalam segala sesuatu. Tidak mau takut, saya mau percaya dan tinggal dalam Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apa yang masih menjadi ketakutan bagi kita sampai hari ini? Mari bawa kepada Tuhan. Doakan itu, jalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita akan mengakhiri chapel kita pada hari ini. Mengakhirinya, sebelum Ibu menutup, Ibu akan memutarkan sebuah lagu. Mari kita renungkan bersama-sama apa yang menjadi komitmen kita untuk masuk di tahun 2020. Engkaulah perisaiku,
sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang aku percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Yesus memberkati kita. Selanjutnya mari kita menutup doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami kembali bahwa jangan takut, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan kami meyakini hal itu dan kami ingin melaluinya bersama dengan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan dalam semua aktivitas kami. Kesehatan kami juga mau taruh dalam tangan Tuhan. Semua kami juga ada dalam lindungan Tuhan. Pelajaran hari ini Tuhan memberkati semua Bapak Ibu guru yang mengajar, semua siswa didik kami Tuhan juga memberkati. Orang tua kami dalam pekerjaan mereka juga Tuhan jaga lindungi, memberkati, memberikan kesehatan kekuatan. Semua kami juga mungkin dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau benar-benar melakukan dan merasakan, menikmati firman Tuhan hari ini untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di chapel berikutnya. God bless you.